ketika tengah malam datang laki-laki berkulit hitam, tengok kanan tengok kiri, ya, dilihat nggak ada orang, maka dia berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan. Ya, belum sempat dia turunkan tangannya, langsung diijabah oleh Allah. Angin berhembus kencang, ya, udara menjadi dingin, kilat menyambar-nyambar, maka turun hujan yang sangat lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-31, Babu fadli dha'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab tentang keutamaan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin, orang-orang fakir, dan orang-orang yang tidak terkenal di tengah-tengah manusia. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan kita bersama hari ini, karena kita hidup di era yang begitu mengedepankan materi. Maka terkadang tema seperti ini penting untuk menjadi renungan hidup kita, bahwa ada orang yang di mata kita tidak menarik, tidak populer, tidak punya jabatan yang tinggi, tidak memiliki harta yang banyak, tapi rupanya di mata Allah dan Rasulnya orang itu sangat mulia, punya nilai lebih yang begitu besar dibanding orang-orang yang terkadang memiliki kelebihan dari aspek materi, dari aspek kedudukan, dan dari aspek popularitas. Sebelumnya kita telah membaca beberapa hadis. Mari kita lanjutkan hadis 255. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kata beliau, innahu la ya'tir rajulu as-saminul azimu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah, muttafaqun alaih. Kata Nabi, sungguh akan datang di hari kiamat ada orang badannya gemuk, kemudian azim, agung, ya, punya kedudukan tinggi di tengah manusia. Ini sebuah isyarat tentang orang yang mulia secara materi, hartanya banyak, maka diisyaratkan oleh Nabi dengan badan yang gemuk. Kalau ada yang seperti itu jangan tersinggung, ya. Nabi menyampaikan kaidah kebanyakan. Orang itu kalau hartanya banyak, makannya banyak, maka biasanya fisiknya kurus atau gemuk, Pak? Ya, gemuk. Jadi ini isyarat ada orang kaya raya sehingga dia bisa makan apa saja, sehingga badannya besar dan punya kedudukan yang tinggi di tengah manusia, terhormat kedudukannya. Tapi rupanya di hari kiamat di hadapan Allah timbangannya tidak lebih dari sekedar sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu beratnya berapa ton, Pak? Ya. Ringan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini selain mengajarkan kepada kita jangan tertipu dengan zahirnya, mentang-mentang hartanya banyak, kaya raya, terhormat di tengah manusia,
maka pasti mulia di hadapan Allah. Belum tentu. Terkadang sebaliknya, seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Di mata Allah, orang yang punya harta banyak tadi, kemudian punya jabatan yang tinggi, rupanya nilainya tidak lebih dari sekedar sayap nyamuk. Ini pertama. Kedua, pelajaran dari hadis ini yaitu salah satu fenomena kiamat yang wajib kita imani, yaitu adanya mizan. Apa mizan itu? Timbangan. Di hari kiamat, di antara fenomena yang wajib kita imani adalah adanya mizan. Kenapa wajib kita imani? Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Nabi menjelaskan di dalam hadisnya. Ya, dalam Al-Quran misalnya surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan yang penuh dengan keadilan di hari kiamat, maka hari itu tidak ada satupun manusia terzalimi, meskipun ya hanya mengerjakan perbuatan seberat biji sawi, maka Allah akan datangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai ya zat yang menghisap manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah tegaskan dalam ayat itu di akhirat nanti ada mizan. Maka diperkuat dalam ayat yang kita hafal semuanya di penghujung surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi mizan ini perkara yang wajib untuk kita imani. Bagaimanakah mizan itu? Ya, ulama menjelaskan mizan yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-mizan al-hakiki. Mizan timbangan dalam makna yang hakiki, bukan majazi, kiasan, bukan, tapi ya timbangan. Tapi bentuknya seperti apa? Ukurannya seberapa besar? Warnanya apa? Ini termasuk fenomena gaib yang tidak bisa diceritakan, karena fenomena kiamat itu termasuk mizan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak terlintas dalam benak manusia. Itu dahsyatnya fenomena kiamat. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya mizan. Itu dalam sebuah hadis, jangankan manusia, malaikat saja takut. Padahal malaikat punya dosa atau tidak, Pak? Tidak punya. Tapi malaikat ketika melihat mizan itu merasa takut. Malaikat berkata, subhanaka ya Rabb, ma abadanaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, sungguh kami belum beribadah sebagaimana mestinya. Kami belum beribadah dengan baik. Padahal ini malaikat. Begitu dahsyatnya mizan. Jadi jangankan manusia, malaikat takut melihat mizan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira yang ditimbang itu apa? Ya, yang ditimbang di mizan itu apa? Sebagian ulama berkata yang ditimbang itu lembaran catatan.
Sebagian lagi ya mengatakan yang ditimbang adalah amal. Ya, pendapat yang paling kuat yaitu yang mengatakan yang ditimbang adalah amal. Ya, apa sebabnya? Allah isyaratkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan amalan kebaikan, ya, meskipun hanya seberat zarrah, biji sawi, kecil sekali, maka dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, siapa yang mengerjakan amalan keburukan meskipun seberat biji sawi, dia pun akan melihat balasannya. Berarti yang ditimbang apa, Pak? Amalan, ya. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka semua catatan tadi kalah oleh satu kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah. Ini karakter mizan di hari kiamat yang wajib untuk kita imani. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sekaligus renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya. Jangan tertipu dengan zahirnya, baik menyangkut orang lain termasuk menyangkut hidup kita, ya, menyangkut diri kita sendiri. Kita jangan sampai lebih sibuk terhadap zahir dibanding terhadap batin, ya. Karena nanti yang ditimbang oleh Allah itu bukan zahir kita, bukan seberapa tampan kita, seberapa cantik kita, seberapa banyak harta kita, seberapa megah rumah kita, seberapa mewah kendaraan kita, seberapa banyak saldo di rekening kita. Bukan itu nanti yang ditimbang oleh Allah, tapi yang ditimbang adalah apa? Amal perbuatan kita. Makanya yang disesali manusia ketika menghadap Allah nanti adalah soal amal salih. Allah gambarkan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah mengerikannya, kata Allah, jika kalian melihat orang-orang yang berdosa itu tertunduk wajah mereka, penuh penyesalan. Ya, orang kalau wajahnya nunduk itu biasanya hasilnya bagus atau tidak. Ya, tadi malam bapak-bapak nonton bola, Maroko lawan apa, Pak? Lawan apa? Oh, nggak ada yang nonton. Alhamdulillah, ahli ibadah semuanya. Ya, coba lihat setelah pertandingan, tim yang menang itu kepalanya tegak, tapi tim yang kalah nunduk kepalanya, penuh penyesalan. Ya, apalagi kalau ini keikutsertaan dalam Piala Dunia yang terakhir, setelah ini pensiun, itu nyesal dia. Sama manusia di hari kiamat menyesal, ya. Apa sebabnya? Tidak ada lagi kesempatan berikutnya. Dia menyesal, dia mengadu, ya Allah, sungguh kami telah melihat kebenaran ayat-ayat-Mu, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia agar kami sempat beramal saleh. Jadi penyesalannya apa, Pak? Amal saleh. Maka hari itu kita kembali rindu untuk bisa sholat meskipun hanya 2 rakaat. Kita rindu untuk membaca Al-Quran meskipun hanya 1 halaman, 1 lembar.
Kita rindu menghadiri majelis ilmu seperti ini meskipun hanya sesaat. Begitulah yang disesali manusia nanti adalah amal. Makanya pastikan orientasi hidup kita hari ini jangan dunia, jangan harta, jangan jabatan, jangan popularitas, tapi orientasi hidup kita hari ini adalah akhirat. Ya, begitulah warisan yang ditinggalkan oleh para nabi kepada umatnya, yaitu menanamkan karakter ukhrawi di dalam hati umatnya, mencetak manusia-manusia akhirat, bukan manusia-manusia dunia. Maka Nabi Yakub alaihi salam ketika hendak diwafatkan oleh Allah, dikisahkan dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub dijemput kematian, dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Ini karakter akhirat, ya, orientasi ukhrawi, bukan duniawi. Nabi Yakub tidak mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan nanti. Ini duniawi, ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya wa anhu, masih dari Abu Hurairah, annamra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syabban faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu. Disebutkan ada seorang wanita berkulit hitam, riwayat lain mengatakan seorang pemuda, tapi kata para ulama yang lebih kuat adalah riwayat yang mengatakan wanita berkulit hitam. Jadi anggap saja ini wanita berkulit hitam, kerjaannya tiap hari nyapu masjid. Maka Rasulullah merasa kehilangan, dia tidak muncul beberapa hari. Rasulullah bertanya kepada sahabat, faqalu mata, para sahabat menjawab, dia telah wafat ya Rasul. Qala afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Faka'annahum sagharu amroha au amrahu, seolah-olah sahabat ini menganggap urusan wanita berkulit hitam tukang sapu masjid ini nggak penting, sehingga ketika dia wafat tidak perlu memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menegur sahabat, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Faqala tulluni ala qabrih, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Fadalluhu, maka mereka menunjukkan kepada Nabi di mana kuburnya. Fasalla alaiha, maka Nabi sholat jenazah atas wanita tadi. Summa qala, lalu Nabi berkata, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Nabi kemudian menyolatkan wanita tadi, lalu Nabi bersabda, sungguh kuburan ini penuh dengan kegelapan. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim, tapi Allah kemudian meneranginya disebabkan solatku atas mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak pelajaran penting dari hadis ini. Pertama, mulianya orang yang merawat rumah Allah. Apakah merawat secara fisik, nyapu, ngepel, ya, gulung karpet, gelar karpet, bersihin kamar mandi, kipas angin, AC, ini seluruhnya mulia di sisi Allah. Maupun merawat dari aspek kegiatan, yang bagus suaranya azan, yang hafalannya bagus imam, ya, yang relasinya banyak,
jadi bagian dakwah, ngubungi ustadz sana ustadz sini. Demikian pula bendaharanya, sekretarisnya, ketua DKM-nya, termasuk muhsininnya, donatur-donaturnya, seluruhnya mulia di sisi Allah. Apa sebabnya? Yang dirawat adalah rumah Allah. Maka nanti di hari kiamat ada satu golongan dimuliakan oleh Allah, diberi naungan oleh Allah, di mana hari itu enggak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Pelajaran kedua yaitu kalau kita tidak sempat sholat jenazah atas saudara kita, sedangkan dia telah dimakamkan, bapak ibu di Jakarta, orang tua di Jawa, ya, kemudian dapat kabar duka, pulang tidak terkejar. Kalau ditunggu kelamaan, apalagi musim hujan, maka kita bisa menyolatkannya ya di atas pusaranya. Begitu Rasulullah menyolatkan wanita berkulit hitam tukang sapu masjid di kuburannya. Ketiga, apa yang kita doakan itu sampai kepada almarhum, seperti sholatnya Nabi membuat kuburan wanita tadi terang benderang, ya. Maka kalau ada saudara kita diwafatkan oleh Allah, kerabat, kawan, tetangga, sempatkanlah untuk mengiringkan doa terakhir untuknya. Jangan sampai tidak sempat menyolatkannya. Apa sebabnya? Karena itu bermanfaat untuk almarhum di alam kuburnya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa yusyaffi'uhumullahu fih." Tidak ada seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali 40 orang ini menjadi syafaat atasnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufuf illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh 3 saf, ya. Maka kalau ada yang wafat, kita buat saf solatnya minimal 3 saf, ya. Rasulullah pernah memimpin solat, hanya dihadiri oleh 7 orang sahabat. Maka Rasulullah membuat 3 saf. Saf pertama 3 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang, ya. Karena orang yang wafat lalu disolatkan minimal 3 saf, wajib atasnya surga, ya. Selain itu bermanfaat tidak cuma kepada almarhum tapi juga kepada kita yang menyolatkannya, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, orang yang menyaksikan jenazah sampai ikut menyolatkan, maka dia dapat pahala sebesar 1 qirat. Kalau sampai ikut memakamkan, maka dia dapat pahala sebesar 2 qirat. 2 qirat itu berapa? Sebesar, ya, 2 gunung yang besar-besar. Ini pelajaran dari hadis ini. Hadis berikutnya, wa anhu dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'as madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan,
badannya lusuh, tapi sekali dia bersumpah atas nama Allah, ya, maksud bersumpah itu berdoa, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kesempatan sebelumnya saya ceritakan kisah di zaman tabi'in yang bernama Ibnul Munkadir, ya. Ada kisah yang lain yang dialami oleh Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Saat itu beliau ke Basrah. Basrah dilanda kemarau panjang. Maka kaum muslimin itu iktikaf di masjid dari sejak zuhur sampai isya, memohon kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Rupanya tidak ada tanda-tanda dikabulkan oleh Allah. Sampai selesai sholat isya, kaum muslimin kelelahan, mereka lapar, mereka ingin istirahat, maka mereka pun pulang. Tapi Abdullah bin Mubarak, beliau iktikaf di masjid. Ketika tengah malam datang laki-laki berkulit hitam, tengok kanan, tengok kiri, ya, dilihat nggak ada orang, maka dia berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan. Ya, belum sempat dia turunkan tangannya, langsung diijabah oleh Allah. Angin berhembus kencang, ya, udara menjadi dingin, kilat menyambar-nyambar, maka turun hujan yang sangat lebat. Abdullah Ibnu Mubarak kagum, orang ini hebat luar biasa, kekasih Allah, ya, mustajab doanya. Baru mengangkat tangan, belum dia turunkan, langsung diijabah oleh Allah. Kan dahsyat luar biasa. Maka setelah hujan reda, laki-laki ini pulang. Ibnu Mubarak membuntutinya. Begitu dia masuk ke sebuah rumah, Ibnu Mubarak ambil sebongkah tanah, diusap ke temboknya sebagai tanda. Maka besok Ibnu Mubarak mencarinya. Mana rumah yang saya kasih tanda tadi malam? Rupanya ini tempat penjualan budak. Berarti tadi malam yang berdoa itu siapa? Budak, ya. Maka Ibnu Mubarak mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Anda jual budak? Iya, saya punya budak yang banyak, bagus-bagus kualitasnya. Dari sejak pertama sampai terakhir dilihat, kok tidak ada orang yang tadi malam. Maka Ibnu Mubarak berkata, Anda yakin budaknya sudah habis? Nggak ada yang lain? Nggak ada. Ini budak-budak yang saya jual. Yakin Anda? Oh iya, masih ada satu, tapi yang satu ini tidak berkualitas. Kalau Anda beli pasti Anda nyesal. Saran saya pilih yang ini aja, ini yang terbaik. Enggak, aku mau lihat. Maka begitu dilihat, inilah budak yang tadi malam berdoa, sekali doa diijabah oleh Allah. Akhirnya Ibnu Mubarak membelinya, maka dibawa pulang. Di tengah perjalanan budak ini bertanya, wahai Tuan, kenapa Anda pilih saya? Kan banyak budak-budak lain yang bagus, kenapa Anda pilih saya? Maka Ibnu Mubarak berkata, aku lihat kamu tadi malam berdoa, belum sempat kamu turunkan tanganmu, doamu diijabah oleh Allah. Berarti kamu bukan manusia sembarangan, makanya aku pilih kamu. Maka budak ini menangis, bersujud dia sedih karena identitasnya diketahui oleh manusia. Maka dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, rahasia ini telah terbongkar, maka hidup di dunia ini tidak lagi nikmat. Ya Allah, wafatkan aku sekarang juga. Maka saat itu juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tertipu dengan zahirnya. Kadang orang gak menarik penampilannya,
tapi dia dekat dengan Allah, sekali doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini tinggal sedikit saya khatamkan saja. Hadis berikutnya, wa an Usamah radhiyallahu anhu, dari Usamah semoga Allah meridainya, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, qumtu ala babil jannah fa idzan ammatu man dakhalaha al masakin. Aku berdiri di depan pintu surga, maka aku lihat kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu, saya tanya, pilih miskin atau kaya? Ya. Miskin atau kaya? Kata Nabi, kebanyakan penghuni surga itu orang-orang apa tadi? Miskin. Masakin jamaknya kata miskin. Ya. Orang-orang miskin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendapati hadis seperti ini, penting untuk kita fahami secara benar. Jangan sampai pulang dari sini ya menyesal semuanya. Nyesal saya jadi orang kaya, rupanya kebanyakan penghuni surga orang miskin. Ya. Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan, ya, hadis ini pertama dia adalah kaidah kebanyakan, artinya bukan keseluruhan, kebanyakan. Ya, ya ada orang yang kaya tapi masuk surga, tapi kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin. Ya. Apa di antara alasannya? Kata Syekh Utsaimin, karena orang-orang miskin itu kebanyakan kalau beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu lihat, kalau ada pengajian, kebanyakan yang hadir orang miskin apa orang kaya? Orang miskin. Ya. Salat berjamaah di masjid, qiyamul lail, kebanyakan yang hadir orang miskin apa orang kaya? Orang miskin. Yang berdoa sampai bercucuran air mata itu kebanyakan orang miskin apa orang kaya, Pak? Orang miskin. Yang tawakal kepada Allah dengan sebenarnya, sungguh-sungguh tawakalnya murni hanya kepada Allah, orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Orang kaya terkadang tawakalnya dibagi-bagi, ya, bersandarnya tidak murni kepada Allah. Ada yang bersandar dengan saldo rekeningnya, ya, tenang, ya, saldo saya masih banyak, unlimited. Ada yang bersandar dengan lobbynya, oh tenang, saya telepon wali kota, saya telepon bupati, beres. Ya, ada yang bersandar dengan jabatannya. Ini orang kaya, tapi orang miskin. Apa bisa dia bersandar dengan saldonya? Rekening aja nggak punya, jabatan nggak punya. Ya, makanya kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin. Maka Syekh Utsaimin kemudian mengutip ayat, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Sungguh, ya, sekali-kali tidak, kebanyakan manusia itu melampaui batas ketika melihat diri mereka dalam keadaan kaya. Apalagi kayanya bukan kaya lama, tapi kaya baru. Kata orang OKB, orang kaya baru, itu gayanya biasanya lebih dahsyat dibanding orang kaya yang sudah lama. Ya. Kemudian kata Nabi, wa ashabul jaddi mahbusun, sedangkan orang-orang yang memiliki kekayaan itu masih tertahan. Apa sebabnya?
hisab kekayaan itu dua, dari mana diperoleh, ya, kemana dibelanjakan. Jadi lebih lama, makanya orang-orang kaya hisabnya lama. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar, ya, hanya saja penghuni neraka sudah diperintahkan masuk ke dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar, ya, ini penting untuk ibu-ibu. Kata Nabi, ini bukan kata saya. Aku berdiri di depan pintu neraka. Fa idzan ammatu man dakhalaha an-nisa, rupanya kebanyakan penghuninya nisa. Nisa itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jadi kebanyakan penghuni neraka wanita. Maka hati-hati. Sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah sebabnya karena mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, la, tidak. Yakfurna bil ashir, mereka kufur terhadap ashir. Apa ashir itu? Ihsanuz zauj, kebaikan yang diberikan oleh suami kepadanya, ya. Maka Nabi kemudian berkata, idza ahsanta ilaiha ad-dahra summa wajadat minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qattu, ya. Kata Nabi, kalau kamu berbuat baik kepada wanita setahun penuh, ya, ngasih uang belanja nggak pernah telat, nggak pernah kurang. Satu kali telat, ya, satu kali kurang, maka kebanyakan wanita itu akan berkata, aku tidak pernah menjumpai kebaikan satupun pada dirimu, ya. Kalau bahasa ibu-ibu Betawi, ya, kurang mulu, ya. Ini yang banyak menjerumuskan wanita ke dalam apa? Neraka. Lagi-lagi ini kaidah kebanyakan, tidak semua wanita seperti itu, ya. Maka Allah memberikan isyarat, membocorkan rahasia suami itu adalah perbuatan khianat, ya. Di dalam surat At-Tahrim Allah menggambarkan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, itu istrinya Nabi Nuh dan Lut. Dua-duanya berada di bawah naungan hamba yang saleh, istrinya Nabi. Fa khanatahuma, tapi keduanya khianat, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendengar ada istri Nabi khianat, maka jangan dimaknai seperti khianat dalam sinetron. Dalam sinetron, kalau suami atau istri khianat itu definisinya apa, Pak? Selingkuh, ya, zina. Rumah tangga Nabi itu mustahil dilanda perzinahan. Begitu kaidahnya. Maka nggak mungkin istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut berzina. Apa yang dimaksud khianat? Mereka membocorkan rahasia suaminya, ya. Jadi ini sifat yang banyak menjerumuskan wanita ke dalam neraka. Terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang panjang, tapi karena Bapak Ibu cerdas semuanya, saya ringkas saja.